Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim tentu aja bakal lanjutin review cerita Sin Bisao Season 5 episode 8. Siapa nih yang udah tidak sabar? Langsung aja ya kalau gitu. Rion, benar-benar lama sekali tidak bertemu. Iya benar, apakah kalian semua baik-baik saja? Iya, kita semua baik-baik. Tetapi kenapa kakak tiba-tiba kembali? Oh, aku mendapatkan misi baru, jadi aku akan berada di sini sementara. Misi? Oh, begini, sebenarnya aku sedang menyelidiki tentang Red Eye. Oh, ada apa ini? Kenapa pengusir makhluk juga ikut menyelidiki tentang Red Eye? Jadi sebenarnya, Red Eye bukan virus menular biasa. Bisa jadi ini adalah ulah makhluk berbahaya. Hah? Sebenarnya aku juga masih belum banyak mengetahui tentang hal ini. Namun, aku yakin aku akan mengetahui lebih jelas lagi jika nanti aku menyelidikinya. Oh, sebenarnya, Gaan juga telah menderita virus Red Eye. Sekarang dia dirawat di rumah sakit. Apa? Benar. Kita juga berencana akan menjenguknya bersama-sama. Oh. Hari, bolehkah aku juga ikut dan pergi bersamamu? Terima kasih. Tentunya akan membuat Gaan sangat senang jika melihatmu juga. Kemudian, Rion yang baik hati tersenyum mendengar jawaban hangat dari Hari. Hyunwoo yang dengan tanpa ragu menganggap Nayeon, cewek yang ditemuinya di rumah sakit kemarin, merupakan jodoh yang dikirimkan untuknya. Ia pun dengan percaya diri menyiapkan satu ikat bunga berwarna merah, kemudian menunggunya di pintu gerbang sekolah. Oh, Hyunwoo, apa yang kau lakukan di sini? Mungkin tampak terburu-buru, namun sejak pertama kali kita bertemu di rumah sakit, sampai saat ini, perasaanku tidak pernah berubah sedikit pun. Oh, tampak wajah Nayeon yang kebingungan. Hyunwoo yang tampak sedikit gemetaran, terlihat mencoba memberanikan diri. Ia pun mempersembahkan sikat bunga yang telah disiapkannya kepada Nayeon. Ah, ini adalah perasaan tulusku. Mohon kamu menerimanya. Seketika, Nayeon yang terkejut tampak tersipu malu. Namun sepertinya ia masih belum yakin dengan perasaannya. Aku tahu kau tulus, tapi sepertinya agak sulit untuk menerimanya. Wah, tinggal-tinggal semuanya. Seketika, si Hyunwoo yang tadinya berpikir akan berakhir dengan bahagia, tampaknya membeku dan tak dapat berpikir lagi. Perasaan kecewa yang bercampur sedih lalu malu, sepertinya tidak tahu lagi deh apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi semua ini. Dunia serasa hancur. Aduh, memang cinta itu sangat rumit ya Twinkle-Twinkle. Sepertinya Hyunwoo sedikit tergesa-gesa menyatakan perasaannya kepada Nayeon. Ya, tapi sih ikutan sedih ya melihat Hyunwoo yang mendapat pengalaman tidak menyenangkan ini. Tapi entah kenapa ya, Stella Kim yakin Hyunwoo sepertinya tidak akan menyerah semudah ini. Hyunwoo tampak masih terdiam. Oh, benar-benar maafkan aku. Aku akan pergi dulu ya. Nayeon pun tampak pergi meninggalkan Hyunwoo sendirian. Hyunwoo pun, yang merasa tak mempunyai harapan lagi, menjatuhkan bunga yang ia siapkan dan bersiap untuk menahan sakitnya perasaan yang ia rasakan itu. Selamat tinggal cintaku. Kira-kira kenapa ya Twinkle-Twinkle? Sepertinya mungkin Hyunwoo bukanlah tipe Nayeon ya. Atau mungkin Nayeon diam-diam telah memiliki cowok yang ia suka. Entahlah, semoga si Hyunwoo bisa menerima pedihnya kenyataan ini ya. Hoi kakak! Tapi Twinkle-Twinkle, dari belakang tiba-tiba muncul seorang anak yang tampaknya asing. Dan sepertinya masih lebih muda. Dia menyapa dengan sebutan kakak. Wah, rambutnya merah muda teman-teman. Warna pink gitu. Jadi keingat sama rambut Stella Kim yang dulu. Jadi kakak menyukai kakak perempuan yang barusan ditemui tadi ya? Hyunwoo yang terkejut menoleh ke belakang dan mengira mungkin saja adalah adik kelas Nayeon. Memangnya apa yang dikatakannya? Anak itu terus saja merengek dan menanyakan kepada Hyunwoo berulang kali. Sepertinya ia ingin memastikan perasaan Hyunwoo yang tersisa pada Nayeon. Apa jangan-jangan dialah yang disebut-sebut sebagai makhluk Cupid Angel? Bagaimana jika aku membuat kakak yang tadi menyukaimu? Hei kamu, bisakah kau hentikan gurauanmu itu? Aku sedang tidak ingin bergurau sekarang. Siapa juga yang sedang bergurau? Aku adalah Cupid Angel yang mempersatukan cinta dan jodoh. Kakak juga pasti berjodoh dengannya kan? Ya memang di awal aku berpikiran begitu. Baiklah, jika kamu memang benar adalah Cupid Angel, cobalah mempersatukanku dengan Nayeon. Akhirnya. Tapi ingat ya, tentunya tidak ada yang gratis. Wah, kenapa Stella Kim merasa sedikit memaksa ya? Mudah-mudahan Hyunwoo baik-baik saja. Sedangkan di halaman Sinbis House, tampak tidak ada siapapun kecuali Hari dan Rion. Situasinya sepertinya... Sudahlah, mari kita berpikiran positif ya. Sepertinya memang benar sih, sejak si Hyunwoo dimabuk asmara, Kang Lim yang menghilang bersama Chonga, Gaan yang sedang dirawat di rumah sakit, tampaknya si Hari memang selalu murung dan sedih. Tapi kali ini apakah Rion datang sebagai sahabat dan ingin menghibur Hari?
Hari, kenapa raut wajahmu seperti itu? Ah, tidak apa-apa, hanya Gaan yang sedang sakit. Kang Lim yang tidak dapat kuhubungi. Sekarang, sepertinya aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Perasaanku sedikit kacau. Sebenarnya, aku juga sama. Saat markas Aegis diserang oleh Red Eye, Sarah yang pingsan di tempat kejadian tidak sadarkan diri. Aku pun benar-benar tidak tahu apa yang bisa kulakukan lagi. Aku sangat membenci diriku sendiri. Apakah Red Eye sangat berbahaya? Sepertinya kelihatannya begitu. Tapi tenang saja, Hari. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, aku akan berusaha dan tidak gegabah dalam mencari solusi kali ini. Dari hal kecil, satu persatu, akan kuselesaikan hingga nanti saatnya menghadapi hal yang tersulit. Oleh karena itu, bersediakah kau bersamaku untuk menyelesaikannya? Begitu juga, aku akan membantu sampai kau bisa menemukan Kang Lim. Hari tampak sedikit terkejut. Namun, sepertinya pertama kalinya si Hari menatap Rion dengan pandangan kagum seperti sekarang ini. Begitu pula dengan Rion yang tampaknya berubah menjadi sangat dewasa. Mungkin saja karena kejadian yang dialaminya selama ini membuatnya menjadi lebih tenang dan bijaksana. Jadi mirip sosok Kang Lim yang biasanya. Tampak sekali tatapan Hari yang seperti terkejut, namun sekaligus menghiburnya. Entah mengapa, Hari yang setiap hari khawatir akan Gaan dan Kang Lim itu merasakan perasaan yang sedikit berbeda. Sepertinya ia tak sanggup menjelaskannya. Tatapan mata Hari tampak mirip sekali saat ia menatap Kang Lim. Apakah Hari telah melupakan perasaannya kepada Kang Lim? Entah mengapa serasa mereka berdua itu begitu tulus saling menjaga, memperhatikan, dan juga menghibur satu sama lain. Kali ini, Hari pun yang seketika bersemangat tampak menemukan tenaganya kembali. Ia pun bangkit berdiri dan menyanggupi tawaran baik Rion. Oh, akhirnya. Terima kasih Hari sudah semangat kembali. Terima kasih juga Rion tersayang yang tampan. Berkatmu, Hari jadi semangat lagi. Wah, siapa nih fansnya Rion? Stella Kim yakin pasti bangga banget ya sama si Rion. Nah, ini dia nih yang baru namanya cowok. Udah maco, baik hati, tampan, gentleman lagi. Terus yang paling penting itu, dia tuh sepertinya ada selalu pada saat kita butuhkan dia. Walaupun mereka berdua tidak bisa menjadi sepasang kekasih, tapi Stella Kim bahagia sekali kalau Hari mempunyai sahabat seperti Rion, yang benar-benar tulus dan selalu ada pada saat Hari membutuhkannya. Itulah yang namanya sahabat sejati, teman-teman. Walaupun kisah cinta si Hari terhitung rumit sama si Kang Lim, tapi dia beruntung sekali ya masih mempunyai sahabat seperti Rion. Walau cinta Rion pernah tak dibalas oleh Hari yang menganggapnya hanya sebagai sahabat, tak lantas membuatnya merubah perasaannya semudah itu. Entah ia masih menyimpan perasaannya diam-diam atau jika sudah move on sekalipun, sepertinya si Rion ini adalah tipe yang jika mencintai seorang wanita akan selalu setia dan akan benar-benar melakukan apapun untuknya biarpun jarak memisahkan. Tempat dan waktu bukanlah masalah besar untuknya. Ia akan selalu serasa dekat baginya. Wah, siapa nih yang antri? Absen dulu ya. Hyunwoo yang tampaknya masih belum bisa menerima kenyataan cinta yang tak berbalasnya itu, terlihat masih bersama Cupid Angel. Baiklah kakak, berjanjilah satu hal untukku. Pastikan kau harus menjaga perasaan suka ini agar tidak berubah selamanya. Dan jika kau sampai mengingkarinya, aku akan melakukan apapun sebagai gantinya. Hyunwoo yang tampak lemas langsung menyanggupi tawaran Cupid Angel. Seketika, Cupid Angel pun memberikan cap layaknya stempel di dada Hyunwoo. Sepertinya ia ingin mengesahkan perjanjian di antara mereka berdua barusan. Hyunwoo yang terkejutnya bukan main karena ia tidak menyangka si Cupid Angel ini melakukan hal yang tidak seperti biasanya, teman-teman. Sepertinya, ia mengambil separuh jiwa Hyunwoo dan bersiap-siap untuk menembakkannya ke arah Nayeon. Cupid Angel pun mengambil busur panah hati berwarna merah muda yang dimilikinya dan bersiap-siap untuk menembak tepat ke arah Nayeon. Disinilah, sepertinya kisah cinta Hyunwoo dan Nayeon akhirnya dimulai. Wah, apakah ini akan berjalan mulus? Kenapa perasaan Stella Kim tidak begitu tenang ya? Apakah Hyunwoo benar-benar dapat mendapatkan cinta berbalas dari Nayeon? Atau... Tapi, sepertinya Hyunwoo harus bersiap-siap dengan resiko yang ia pilih kali ini. Nah, gimana twinkle-twinkle semuanya? Cerita hari ini seru banget kan? Kalau gitu Stella Kim sampai di sini dulu ya reviewnya. Stella Kim bakal kembali lagi tentunya di review cerita Shin Bisa selanjutnya di channel Stella Kim. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim ya. Jangan lupa juga untuk follow Stella Kim Official di Instagram, Jepeto, dan TikTok. Sampai jumpa semuanya. Sarangheyo.